memaksakan mazhab Hanabilah untuk berwudu karena bersentuhan dengan wanita. Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyi'ukum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kebaikan kita dalam setiap pekannya, yakni majelis ta'lim yang membahas kitab Safinatun Najah, Syarhu Safinatun Najah, kitab Kashfus Suja, ya, Kashfus Saja, yang disyarah oleh Salim ibni Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita senantiasa untuk bersolawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita semua, yang menjadi penyelamat kita pada kehidupan dunia ini, terlebih nanti pada kehidupan hari mendatang, yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita dari kejahiliaan menuju kepada ilmu, yang dimana kita mengharapkan perjumpaan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Kita berharap bisa berjumpa beliau di haudnya, sebagaimana beliau mengharapkan perjumpaan kepada umatnya di haudnya nanti atau di telaganya. Para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mencapai perjumpaan itu kita butuh kesabaran. Kita butuh keistiqomahan. Ya. Karena untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Iya. Butuh pembuktian. Ketika Nabi ditanya, sampai kapan kesabaran itu? Iya. Kesabaran itu sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Iya. Jadi tidak ada batas dari kesabaran. Dan semua kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam semua kehidupan kita. Dalam lini kehidupan kita butuh kesabaran. Kita ditimpa musibah, kita sabar. Kita tidak terjerumus kepada dosa, kita perlu kesabaran. Karena kita melawan hawa nafsu. Dan kita butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah beban, amanah.
Jadi semua kita butuhkan. Para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistiqomahan kita di tempat ini, di setiap pekannya dalam majelis-majelis ilmu, semoga menjadi sebab juga kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan kembali secara ringkas ya, muqaddimah atau pengantar daripada pembahasan kitab Safinatun Najah. Ya, kita masih berada pada muqaddimah ya, pengantar tentang bermadhab. Ya, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas dua permasalahan yang menjadi kesepakatan para ulama di dalam bermadhab. Yang pertama, bahwa dalam bermadhab itu dicelah yang dinamakan ta'assub. Ya, ta'assub artinya fanatik terhadap madhab. Ya, juga fanatik terhadap orang yang tidak bermadhab, anti madhab. Ya, jadi fanatik ini ada dua ya, ada fanatik madhab dan ada fanatik anti madhab. Ya. Semua dilarang dan dicelah. Ya. Jadi selama tidak ada ta'assub, itu disepakati oleh para ulama untuk ya bermadhab. Kemudian yang kedua ya, qabulu wujudil madahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Itu menerima eksistensi keberadaan al-madhab ya, al-madahib, 4 madhab. Dan tidak boleh kita kemudian mengajak orang untuk meninggalkan madhab atau meninggalkan buku-buku mereka. Itu kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian kita akan bahas bersama ya, kemungkinan sampai yang kelima, yang terakhir. Ya, ini disepakati oleh seluruh ulama tentang bagaimana kita bermadhab. Yakni yang ketiga ya, al-mutamadhib idza balagha rutbatal ijtihad wa khalafa madhhab imamihi li rajhani ghairihi faqad ahsan. Bahwa seseorang yang bermadhab ketika dia sudah berada pada tingkatan ijtihad ya, tingkatan mujtahid, dan kemudian dia menyelisihi imamnya, imam madhabnya, karena dia mendapatkan perkataan atau pendapat yang lebih rajih, faqad ahsan, maka ini boleh ya, maka ini bagus kata para ulama kita ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid ya. Kalau tidak pada derajat mujtahid, tidak boleh ya, tidak boleh kita kemudian bermadhab Syafi'i misalnya. Kita bukan mujtahid ya, hanya muqallid, pengikut madhab Syafi'i. Kemudian kita mendengar imam-imam di luar madhab Syafi'i dan dia mendapatkan pendapat yang lebih rajih daripada pendapatnya Imam Syafi'i, madhab kita, kemudian kita langsung mengambil itu dan meninggalkan pendapatnya madhab Syafi'i, tidak boleh, karena kita bukan pada martabah mujtahid. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail insyaallah taala. Jadi ya, maka kita sering dapati beberapa imam pada madhabnya itu menyelisihi madhabnya sendiri. Ya. Dan ternyata di dalam masalah ini keempat imam madhab ini ya, itu pun mereka melarang orang-orang yang
mengikutinya untuk taklid ya secara penuh, dilarang ya. Kita lihat perkataan Imam Syafi'i misalnya. Beliau mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Ketika ya sebuah hadis itu sahih ya, maka itu adalah madhabku. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, jika benar hadisnya maka itu adalah madhabku. Kemudian Imam Malik juga pernah mengatakan kullu qaulin yuqbalu wa yutraku illa sahibi hadzal qabr. Bahwasanya setiap perkataan itu diterima dan ditinggalkan ya, illa sahibi hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ahmad juga pernah mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallid asy-Syafi'i wa la tuqallid Malikan khudhu fima akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, tetapi ambillah apa yang mereka ambil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Juga Imam Ahmad pernah mengatakan idza shahhal hadis, ketika hadis itu benar, ya pendapat itu benar, fadribu bimadhabi ardal haid, maka lemparkanlah pendapatku ini ke dinding ya, haid. Wa alaihi yajuzu ra'yu Syafi'i bi ardil haid ya, boleh untuk kemudian pendapatnya Imam Syafi'i dilemparkan ke dinding ya. Wala yajuzu darbun nassid dini bi ardil haid, dan nas pada agama ini tidak boleh dilemparkan ke dinding. Artinya jemaah sekalian, tidak menjadi sebuah kemutlakan ya bagi pendapatnya para imam ini. Dilarang untuk taklid. Artinya kalau seseorang dia sudah berada pada derajat muqallid, derajat mujtahid, maka boleh menyelisihi imamnya ya. Sekali lagi ini ungkapan-ungkapannya para imam ini tidak dimaksudkan kepada seluruh manusia, tetapi kepada ya murid-muridnya yang sudah memiliki kapasitas mujtahid. Jangan disamaratakan. Wah, kita mentang-mentang dengarkan ungkapan ini kemudian kita langsung ingin menerapkan perkataan mereka. Itu salah hadismu, itu tidak sahih. Yang sahih ini. Iya. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah mampu untuk berijtihad, ya, bukan kepada mereka yang belum mampu berijtihad. Jadi ini ditujukan kepada murid-muridnya para imam yang sudah mumpuni dalam kapasitas mujtahid, seperti Imam Syafi'i kepada Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i, ya. Maka jangan heran Imam Al-Muzani ini memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Juga pada Imam An-Nawawi, ya, madhab Syafi'i terkadang kita dapati pendapatnya menyelisihi Imam Asy-Syafi'i secara mutlak, ya. Jadi juga pada Imam Ahmad kepada muridnya Abu Dawud, ya, kepada anaknya Muhammad dan Saleh, ya. Beliau memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk berijtihad, ya, tidak mengikuti madhabnya atau pendapatnya secara mutlak. Imam Abu Hanifah juga dia memiliki murid andalan namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga Abu Yusuf Al-Qadi. Ini seperjuangan Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, murid sekaligus partner dia dalam pengembangan madhabnya. Disebutkan dalam kitab mereka berdua ini
sepertiga dari pendapatnya Imam Abu Hanifah itu berbeda. Iya. Iya. Jadi jika kita sudah berada, ya, jika seseorang sudah mampu untuk berijtihad, maka silahkan berijtihad. Ya, ijtihad ini terbuka lebar sampai datangnya hari kiamat. Iya. Dan tidak boleh lagi muqallid. Ya, jadi tidak boleh lagi dia seperti orang yang muqallid. Dia sudah bahkan wajib dirinya berijtihad. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal yang disepakati oleh ulama tentang bermadhab adalah qabulu at-tamadhhub bima'na at-takharruj ala madrasatin fikhiyatin usuliyatin ma'al inayah bid-dalil wa talab ar-rajih. Ya. Bahwa bermadhab ini diterima ketika ia ibarat suatu madrasah fikhi atau madrasah usul tertentu yang kemudian perhatian terhadap dalil dan mencari pendapat yang lebih unggul. Ya. Ini dibolehkan oleh ulama kita. Seseorang ketika dia memiliki metode, memiliki usul, qawaid fikhi, ya, kemudian dia punya perhatian di dalam mencari dalil, ya, terhadap dalil dan mencari pendapat yang lebih unggul, maka ini dibolehkan di dalam bermadhab. Ya. Bermadhab seperti ini adalah contoh yang baik dan disepakati oleh ulama. Ya. Jadi perlu untuk diketahui juga para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua madhab itu seperti ini, ya. Seperti itu caranya di setiap bermadhab. Ya, mereka perhatian terhadap dalil dan mencari pendapat yang unggul. Mereka mempunyai metode yang jelas, metode-metode yang jelas, memiliki usul yang jelas, usul fikih, ya, jelas, dan qawaid yang jelas. Ya, dengan usul qawaid itu mereka memakai itu semua dalam menentukan sebuah ijtihad. Nah, jadi semua madhab, ya, dipahami ini. Jadi ini juga adalah merupakan ciri daripada madhab. Jadi ciri-cirinya madhab itu seperti ini, ya. Jadi jangan kemudian mengira bahwa madhab itu hanya menukil perkataan seorang tokoh madhab, seperti hanya menukil perkataan Imam Syafi'i saja, dan tidak boleh keluar dari itu. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Karena Syafi'iyah berjalan pada metode yang digariskan oleh Imam Syafi'i. Madhab Syafi'iyah, ya, itu berjalan dengan metode yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan pada metode-metodenya adalah dengan usul yang jelas, ada usul fikihnya, ya, ada qawaidnya, jelas. Jadi mereka yang ikut kepada madhab Syafi'i itu juga, ya, menggunakan metode yang telah digariskan Imam Syafi'i. Ya, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, semua memakai dalil. Ya, semua memakai dalil dalam madhabnya. Ya, mustahil saya katakan, ya, mustahil kita katakan bahwa ada pendapat pada madhab yang tidak memakai dalil, mustahil. Ya, sisa kita mempelajari apa dalilnya, apa dalilnya. Kemudian jangan kita tergesa-gesa mengatakan kepada seseorang bahwa pendapat ini tidak ada dalilnya, jangan tergesa-gesa. Ya, katakan saja
kalau kita ini belum tahu dalilnya. Sayyid belum tahu dalilnya. Ya, karena semua imam, semua madhab itu memakai dalil. Cuman kita belum mempelajarinya, kita belum mengetahuinya. Ya, kita masih nihil sekali, masih kosong, masih sangat sedikit dalam pengetahuan kita tentang madhab. Jadi jangan terburu-buru untuk mengatakan ini tidak ada dalilnya. Ya. Ya kita saja sebagai manusia yang baru belajar, memahami kekurangan kita yang sangat kurang dalam masalah agama ini, itu kita takut sekali berucap, berkata kalau kita tidak punya dalil dalam persoalan agama ini, takut kita. Ya. Apalagi para ulama, tentu mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih mengetahui. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, ya. Sesungguhnya ulama-ulama lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih tahu tentang Allah. Ya, mereka lebih tentu berhati-hati di dalam berucap. Tentu dalilnya sangat tersedia dengan jelas. Ya, tinggal kita mau belajar. Pada madhab jamaah sekalian itu ada yang dinamakan harakatut tarjih, pergerakan mentarjih, ya. Gerakan merojihkan. Ya, semua madhab punya metode seperti ini. Perhatian tentang masalah ini. Ya. Contoh pada madhab Syafi'iyah, ya, ulama-ulama di setiap kebanyakan masalah, ya, ada saja yang mewakili di antara pendapat madhab yang lain. Ya, ada saja ulama-ulama Syafi'iyah yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapatnya madhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i secara langsung. Ya, bahkan dia membawa pendapat di luar daripada madhabnya, pendapatnya mungkin Imam Ahmad, ya. Bahkan sepakat dengan pendapat madhab yang lain. Ada ulama-ulama Syafi'i seperti itu, ulama Syafi'iyah. Ya. Misalnya ini pendapat Malik, ini pendapat Imam Ahmad, ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dilakukanlah gerakan tarjih. Hasil daripada tarjih ini kemudian keluarlah pendapat resmi dari madhab Syafi'i. Ya, terkadang kita dapati memang satu persoalan itu ini pendapatnya Imam Syafi'i, juga pendapatnya Imam Malik, juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang hanya bertentangan adalah Imam Ahmad bin Hambal yang menyelisihi pendapat tiga imam ini. Ya. Seperti itu. Jadi ada harakat tarjih dalam setiap madhab. Ya, madhab Syafi'i kalau dalam internalnya Imam Syafi'i pernah ada madhabnya madhab qadim dan madhab jadid, ya. Kemudian para ulama-ulama Syafi'i ya sepeninggal Imam Syafi'i mengkaji pendapat-pendapatnya yang madhab dahulu dengan madhab yang sekarang, kemudian keluarlah satu kesepakatan, ya, bahwa yang dipakai adalah madhab al-jadid. Nah, inilah kemudian ditarjihkan menjadi madhabnya Imam Syafi'i sampai sekarang. Seperti itu. Ada harakat tarjih. Begitu pula dengan madhab-madhab yang lain, ya. Jadi dia memilih pendapat yang rojih, ya. Pendapat yang rojih ini adalah pendapat yang unggul, ya, tapi sifatnya juga relatif, ya. Belum lagi ada yang mengatakan, ya, saya tidak ikut pada mazhab, saya tidak ikut pada mazhab tertentu, tetapi saya mengumpulkan 4 pendapat dan saya mengambil pendapat yang lebih unggul. Ini ada orang seperti ini. Ini kemarin kita sebutkan fanatik mazhab, fanatik anti mazhab. Dia tidak mau bermazhab, pokoknya dia hanya pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Seakan-akan 4 mazhab ini tidak menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, memisahkan Al-Quran, dalil itu
tersendiri dengan 4 mazhab. Enggak demikian. Ya. Jadi kalau seperti ini pendapatnya, bilang saya membaca semua, saya mendengar semua bahwa pendapatnya mazhab ini, pendapat ini, saya mengambil yang kuat saja deh. Ini yang paling kuat menurut saya. Ya. Ini sebagai orang awam ya, orang seperti kita ini. Ini enggak boleh. Ya. Kalau misalnya dia sudah berada pada derajat mujtahid, maka boleh. Ya, karena dia sudah memenuhi syaratnya, boleh. Kita sudah sebutkan. Maka bahkan lebih bagus. Ya, tetapi kalau seperti kita tidak boleh. Ya. Ini seakan-akan memanggil orang untuk mengikuti dia. Kan sudah banyak kita mungkin saksikan seperti ini. Dia seolah-olah mengatakan tidak bermadhab, mengajarkan 4 madhab, kemudian melakukan pendapat dan jamaahnya mengikuti pendapat dia. Jadi seolah-olah dia memanggil orang untuk mengikuti dia. Artinya dia juga bermazhab. Ya, orang-orang yang mengikuti dia ini bermazhab pada dirinya. Dia seakan-akan dia mengangkat dirinya sebagai imam mazhab. Ya billah. Ya, kita harus menyadari akan hal ini, jemaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mengajak untuk meninggalkan 4 mazhab. Siapa kita dibandingkan imam? Ya. Kalau demikian halnya ingin dilakukan, kita mempromosikan ustadz kita ini, salah satu ustadz ini ya, dengan menyebutkan semua pendapat-pendapat dan mentarjihkan satu pendapat, kita ya mempromosikan dia. Mengapa kita tidak mempromosikan 4 mazhab ini, 4 imam ini yang lebih unggul, yang lebih jelas, ya, yang lebih jelas keilmuannya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Misalnya saya mungkin ditanya sama jamaah sekalian, saya menjawab, menyebutkan pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, karena saya bermadzhab Syafi'i. Saya menyebutkan dan menjawab, saya jawab jawabannya dan kita belum puas. Ya, jamaah belum puas dan mengatakan coba Ustaz pendapat yang lebih kuat. Ya, saya jawab. Ya. Siapa saya dibandingkan Imam Asy-Syafi'i? Lebih baik saya mempromosikan Imam Syafi'i daripada mempromosikan diri sendiri. Ya, mempromosikan ustadz itu dan itu. Kita promosikan Imam Syafi'i, imam yang memiliki qawaid yang jelas. Ya, usul yang jelas, usul fikih yang jelas. Ya, kalau misalnya mau seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga masalah yang terjadi, seseorang yang punya kecerdasan untuk menilai ustadz-ustadz yang ada di media sosial. Di YouTube misalnya dia buka ustadz fulan, pendapatnya tentang masalah ini begini. Fulan, ustadz ini yang satu berpendapat berbeda dengan ustadz yang satu ini. Ustadz ketiga juga berbeda. Nah, akhirnya kita mengambil pendapat yang lebih kuat di antara 3 ustadz ini. Ini dilarang juga, tidak boleh. Mengapa jemaah sekalian? Tentu kita akan memilih di mana pendapat yang lebih nyaman untuk kita. Kita akan pilih yang lebih mudah untuk kita lakukan. Ya, kalau mau seperti itu, tentukan 3 ustadz itu, kemudian kita menyatakan bahwa ini satu ustadz ini adalah ustadz yang paling saya akui keilmuannya dan kecerdasannya, kesolehannya. Ya, kita pilih satu ini, kemudian kita bertanya dan kemudian dia menjawab, ya, lantas kita menerima. Itu yang lebih bagus. Karena kita muqallid, kita pengikut. Ya, dan kita tahu dia adalah orang bermadhab ini, jelas. Ya, lebih selamat. Ya, jangan seperti yang tadi, contoh yang pertama tadi itu. Bertanya dulu keliling-keliling, baru dia mengambil pendapat yang lebih kuat menurut dia. Iya. Itu tidak boleh, dilarang. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh kemudian mencari-cari ustadz yang kuat, kemudian kita ambil pendapatnya, ya, memilah-memilih pendapat-pendapat mereka dan kita mengambil pendapat yang kuat,
itu tidak boleh karena kita bukan rananya, karena kita hanya seorang muqallid, bukan seorang mujtahid. Ya. Kita bertanya kepadanya dan kita ikut kepada pendapat mereka, itu kita tempatkan pada diri kita. Itu yang benar. Kita seorang muqallid, kita semua adalah muqallid, bukan seorang mujtahid. Nah, kita mengaku bermadhab Syafi'iyah, ya, ulama berbeda pendapat. Misalnya ya, kita ini bermadhab Syafi'iyah, ulama berbeda pendapat di dalam suatu masalah. Kita mencari ulama tersebut yang bermadhab Syafi'i, baru kita baca pendapatnya tentang masalah itu dan kita ikut kepada pendapat Asy-Syafi'i. Itu lebih selamat. Ya. Karena kita adalah seorang muqallid. Ya ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, terakhir ya. Jawaz akhdhil mutamadhhib biqauli imamihi nasiban lahu ila imamihi ma'a qana'atihi birujhanihi ba'da nazarihi fi adillatil aqwal. Bolehnya seseorang yang bermadhab itu mengambil pendapat dari imamnya dan menisbatkan dirinya pada imamnya, ya, setelah dia sudah menimbang, melihat dari pendapat yang kuat dari dalil maupun perkataan-perkataan ulama. Iya. Artinya dia adalah seorang mujtahid. Ya, seseorang ketika dia sudah berada pada derajat mujtahid, maka tidak mengapa dia kemudian menisbatkan dirinya kepada madhabnya, imamnya. Ya, contoh ya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan ini atas madhab Syafi'iyah. Ya, meskipun Imam Syafi'i sendiri tidak memiliki perkataan tentang masalah itu. Ya, lebih detailnya, saya bermadhab Syafi'i, saya sudah berada pada derajat mujtahid, ya. Kemudian saya sudah menimbang, oh ini pendapat yang rajih, ya. Kemudian saya simpulkan bahwa ini adalah madhab Syafi'i. Ini adalah madhab Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat tentang masalah itu. Karena mengapa? Karena dia memakai metode yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i di dalam menentukan sebuah masalah. Jadi dia tidak mengapa dia menisbatkan dirinya dia adalah madhab Syafi'i. Ya. Jadi dinisbatkan secara madhab, bukan secara riwayat. Ya, inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, mereka mengatakan ini madhab Syafi'iyah, tidak mengatakan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Ya, sekira dipahami ya. Tidak mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i, tetapi perkataannya ini adalah madhab Syafi'i, menisbatkan dirinya pada madhab Syafi'i karena menggunakan metode-metode yang telah digariskan oleh imam atau madhab Asy-Syafi'i. Ini boleh juga dalam masalah ini dan disepakati oleh ulama. Ya, dan ini kebanyakan para madhab, para imam, ulama-ulama pada madhab Syafi'iyah melakukan hal demikian. Ya, juga ada permasalahan-permasalahan yang tidak dibahas oleh Imam Syafi'i, dia dibahas pada permasalahan yang lain. Kemudian di kemudian hari ada masalah yang baru muncul, kemudian para ulama Syafi'iyah mengkaji perkataan Imam Syafi'i dalam masalah itu, kemudian melihat ada kecocokan pada masalah yang sekarang ini, ya, ini kemudian ditetapkan oleh ulama-ulama Syafi'i dalam madhab Syafi'i, mengatakan ini adalah madhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ini juga tidak mengapa, boleh juga. Ini dikatakan ya takhrijul aqwal, mengeluarkan ya pendapat Imam Syafi'i kepada permasalahan yang lain. Ini juga tidak mengapa, boleh juga dalam permasalahan
mazhab. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita menempatkan diri kita pada tempatnya. Ya. Kita orang awam ini, muqallid ini tidak boleh kemudian at-ta'ali, ya, mengangkat diri, merasa diri lebih tinggi dibandingkan para ulama. Ya. Kita hanya sekadar muqallid saja, mengikuti mereka. Ya. Imam Abu Thayyib At-Tabari fi kitab Al-Musawwadah menyebutkan tentang orang awam ini. Ya. Ya, beliau dalam kitab itu mengatakan laisa lil 'am istihsanul ahkami fi makhtalafa fihi al fuqaha. Ya, maka tidak boleh seseorang yang awam memilah-milih hukum yang dimana telah diperselisihkan oleh fuqaha di dalamnya. Ya, seorang awam tidak boleh memilah-memilih sebuah hukum yang telah disepakati oleh fuqaha. Nah, ya, dilarang. Kita awam ya, tidak boleh kita pendapat ini semua ambil. Ya. Jadi kalau kita bermadhab Syafi'i, pakai madhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian wala an yaqula qawla fulanin aqwa min qawla fulan. Dan seorang awam itu tidak boleh mengatakan bahwa perkataan fulan ini lebih kuat dibandingkan perkataan fulan ini. Itu tidak boleh. Kita orang awam dibandingkan ulama-ulama, tidak boleh. Ya, tempatkan diri kita. Jangan sampai kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki sifat sombong ini. Ya, wala hukma lima yaglibu ala dhannihi wala i'tibara bihi. Ya, wala i'tibara bihi. Dan tidak boleh dia berhukum dengan dugaan yang kuat. Ya, orang awam itu tidak boleh berhukum karena hanya sekedar dugaan yang kuat. Kayaknya pendapat ini yang lebih kuat, yang lebih masuk akal. Tidak boleh. Ya, karena dugaan kita berbeda dengan dugaan-dugaan setiap orang. Coba kalau kita membahas satu hadis, ya, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan seseorang minum sambil berdiri. Kalau kita pasti memiliki duga-duga yang berbeda-beda. Praduga kita tentang memahami hadis ini berbeda dengan dugaan para ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni dalam masalah hadis. Kita mungkin, jangan minum sampai, sudah cukup sampai situ saja akal kita, pengetahuan kita. Kalau ulama-ulama luar biasa. Jadi tidak boleh kita berhukum atas dasar dugaan yang kuat. Iya. Dan itu tidak dianggap. Wala tariqa lahu ila istihsan kama la tariqa lahu ila as-sihah. Dia tidak punya jalan untuk dia beristihsan dan tidak punya sama dengan dia tidak punya jalan untuk dia at-tashih, ya, mau membenarkan, ya, tidak ada rananya dia orang awam. Satu kasus yang merupakan penutup untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, memaksakan mazhab Hanabilah untuk berwudu karena bersentuhan dengan wanita. Ya, mazhab Syafi'i itu kan ketika dia bersentuhan pada wanita maka batal wudu secara mutlak. Ya, batal. Meskipun itu adalah istri kita. Ketika kita memegang istri kita maka batal wudu, ya. Wudu kita batal ketika kita memegang istri karena istri bukan mahram. Ya, kalaulah mahram kita tidak boleh nikahi. Ya. Kita tidak boleh nikahi mahram kita. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bagi mereka yang menyentuh wanita itu batal wudunya. Yang bukan mahram batal wudunya. Dan wajib berwudu. Kemudian kita harus memaksakan kehendak kita kepada mazhab Hanabilah yang tidak mesti harus mengulang wudunya, tidak batal wudunya. Ya.
Jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita pada orang lain karena masing-masing memiliki dalil tentang suatu masalah. Ya, semua jelas terhadap madhab-madhab mereka. Ya, jangan menganggap diri kita ini lebih dibandingkan yang lain, apalagi kita hanya sekedar muqallid saja, orang awam yang masih sedikit dalam pengetahuan ilmu. Ya, kalau mau lebih adem kelihatannya, seharusnya Imam Syafi'i madhab Syafi'i mengatakan kepada Hanabilah, ya, bahwa silakan berwudu, ya, kan itu wudu lebih disunnahkan, ya, apalagi memperbaharui wudu itu lebih adem. Khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, kita suruh dia saja berwudu, ya. Kalau lah dia mengambil pendapatnya tidak mengapa, ya. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 5 tadi yang kita sudah sebutkan, 4 hal yang disepakati oleh ulama di dalam bermadhab. Jadi kalau ada kesepakatan ulama tentang bermadhab ini, berarti ada pula yang diperselisihkan di dalam bermadhab. Ya, nanti insya Allah ini sangat lama kita membahas tentang pengantar sebelum kita masuk fikih, karena saya anggap menarik untuk kita bahas. Ya, ada lagi nanti hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama di dalam bermazhab. Ya, semoga ada waktu ke depannya, umur kita panjang, kita bisa sama-sama mengkaji tentang itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, memberikan pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari kotornya hati. Ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya di luar forum saja, kita bahas secara panjang saja di luar forum karena waktu telah masuk, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.